Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Hari ini aku akan bercerita, tapi bukan tentang diriku. Ini adalah kisah nyata dari salah satu sahabatku. Namanya aku samarkan Gita. Dia sendiri yang minta agar kisahnya aku bagikan kepada teman-teman karena dia berharap semoga ada yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya. Gita pernah berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi dari situ juga dia justru menemukan kembali kedekatannya kepada Allah. Yuk kita mulai ceritanya. Gita mulai ceritanya dari awal Januari 2025. Waktu itu dia sedang berada di fase yang sangat berat. Gita memutuskan pertunangannya karena menemukan fakta bahwa pasangannya selingkuh. Padahal pernikahan sudah direncanakan tahun 2025 ini. Keluarganya tentu merasa kecewa. Mungkin orang tuanya juga malu, teman-temannya mulai menjauh dan Gita merasa sendirian. Dan yang lebih parah lagi, beberapa waktu setelah itu dia kena tipu, scam di media sosial yang membuat tabungannya hilang dalam sekejap. Tentu aja Gita panik, tapi dia nggak mau yang menceritakan masalah uangnya hilang ini kepada orang tuanya. Akhirnya dia memendam sendirian dan tiap hari dia menangis diam-diam di kamarnya. Suatu ketika Gita ada kebutuhan yang sangat mendadak dan itu penting banget buat dia. Dalam keadaan kepepet itu, Gita akhirnya mengambil pinjaman dari aplikasi pinjol. Nah, saat itu pikirannya cuma satu. Aku butuh uang cepat karena gaji aku di bulan lalu tidak cukup. Kemudian aku gak mau pinjam ke teman-teman, apalagi kepada orang tuaku, karena mereka taunya aku punya tabungan banyak. Sedangkan tabungan aku udah habis diambil sama orang. Tapi teman-teman, setelah berjalan, dia baru sadar bahwa bunga pinjamannya sangat besar. Sehingga beban pikirannya semakin berat, pekerjaannya di kantor pun terganggu, sampai dia dapat surat peringatan dari atasan. Karena waktu itu Gita sempat gak fokus, sehingga dia melakukan kesalahan dari pekerjaannya itu. Dalam kondisi ditimpa musibah berturut-turut seperti itu, Gita mulai merenung. Ya Allah, dosaku sebanyak itukah sampai Engkau ambil semuanya dariku? Dia sadar bahwa selama hidupnya, dia jauh dari Allah. Meskipun sholat, tapi dia hanya menganggap sholat itu sebagai kewajiban. Tapi sekarang dia mulai sadar, dia ingin lebih dekat sama Allah, dia ingin kembali. Lalu dia berpikir, gimana sih caranya aku untuk bisa dekat lagi sama Allah? Sedangkan aku udah gak punya teman yang bisa aku ajak untuk berdiskusi. Untuk curhat pun, kalaupun curhat sama teman, pasti mereka menyalahkan aku kembali. Sehingga Gita teringat sama salah satu orang, sahabatnya. Sahabat yang dulu pernah ia lupakan, dan meskipun dia datang kepadanya, dia curhat kepadanya, dia tidak pernah menghindar, namun tetap mendengarkannya. Meski dia sendiri kadang suka menyepelekan nasihat dari sahabatnya tersebut. Akhirnya Gita memutuskan untuk menemui sahabatnya itu. Dia curhat panjang lebar dan minta ditemani agar bisa kembali mendekat kepada Allah. Saat itu sahabatnya menyarankan satu hal sederhana tapi sangat besar maknanya, yaitu sholat taubat. Awalnya Gita merasa malu, apakah Allah menerima taubatku? Tapi sahabatnya meyakinkan, insya Allah Allah menerima. Allah Maha Pengampun, Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Setelah curhat panjang lebar, kemudian Gita memutuskan untuk sholat taubat. Dia belajar tata caranya, mulai dari niat sampai bacaan yang dibaca. Kemudian ia mengaku salah sama Allah dan ingin benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Lalu pelan-pelan Gita mulai memperbaiki salatnya, memperbaiki salat 5 waktunya dan bacaan-bacaan salatnya. Meski awalnya ia mengaku bahwa susah untuk salat subuh. Dia bahkan di awal-awal itu pernah bercerita kalau salat subuh jam 6 pagi. Tapi meskipun begitu, dia diyakinkan terus sama sahabatnya, gak apa-apa. Yang penting kamu ada usaha untuk bangun subuh di awal waktu setelah ini. Akhirnya dia coba terus. Dia kadang menangis karena gak bisa konsisten sama ibadah awal yang dilakukannya itu. Namun, ia terus meminta sahabatnya untuk menemaninya supaya ia tidak salah arah lagi.
Memang Gita merasa bahwa proses ini itu berat sekali. Namun dia pantang menyerah, dia diyakinkan oleh sahabatnya sehingga ketika dia sedang berada di fase down, di fase ingin menyerah, dia kembali untuk berusaha lagi. Beberapa bulan setelah itu, Gita merasa ada yang berubah dalam hidupnya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Hatinya lebih tenang katanya. Luka-luka batin dari pengkhianatan mantan pasangannya itu perlahan mulai sembuh. Meskipun tidak 100%, tapi Gita mencoba berdamai. Karena sahabatnya pernah bilang, Gita, mungkin ini bentuk sayang Allah sama kamu diselamatkan sebelum menikah dengan orang yang salah. Sekarang fokus perbaikin diri dulu, nanti kalau udah waktunya Allah pasti akan pertemukan kamu dengan orang yang tepat. Nasihat itu sangat menenangkan hati kita, tapi dia masih punya satu beban, yaitu pinjaman online. Dia merasa tidak tenang setiap hari karena masih punya hutang. Bahkan dia sempat berpikir untuk kabur dari tanggung jawabnya, yaitu aku gak mau untuk melunasi pinjal ini karena dia ada cerita dari seseorang bahwa kalau kamu minjam di situ gak apa-apa, galbay gitu, gagal bayar, kamu gak bakalan ditagih sama pihak terkait karena rumah kamu kan gak ada di pusat gitu, kata seseorang tersebut. Namun setelah dipikir berulang kali, ia memutuskan untuk menyelesaikannya karena uangnya udah dia pakai dan dia sadar harus bertanggung jawab. Kemudian Gita kembali meminta nasihat dari sahabatnya. Kali ini tentang amalan-amalan untuk melunasi hutang. Gita merasa ketagihan karena saran dari sahabatnya waktu itu, ketika dia udah menerapkannya dalam kehidupan, itu worth it gitu dalam kehidupannya. Yang pertama dari yang hatinya mulai sembuh, terus perlahan ujiannya pun dimudahkan sama Allah. Sekarang ia yakin kalau dia melakukan amalan-amalan lagi, pasti Allah bakal bantu. Kemudian sahabatnya menyarankan dua hal, yaitu sholat tahajud dan membaca doa pelunas hutang. Awalnya Gita merasa kalau tahajud itu gak mudah, tapi karena Gita ini orangnya pantang menyerah, akhirnya dia mencobanya. Meskipun tidak setiap malam, tapi dia merasa setiap kali tahajud hatinya semakin lapang. Sampai suatu malam, Gita sholat dengan sangat khusyuk. Dia menangis dalam sholatnya. Dalam doa panjangnya juga, dia menyebut satu permintaan. Ya Allah, ya Razak, tolong bantu hamba melunasi pinjaman ini. Hamba butuh uang sebesar 10 juta rupiah. Itu dia menangis, dia penuh harap untuk segera dibantu sama Allah karena dia merasa tertekan dengan hutang yang dimilikinya itu. Habis itu dia melepaskan doa itu setinggi-tingginya ke langit. Kita juga berikhtiar untuk mencari sampingan, namun belum ada hasil hingga akhirnya 2 hari setelah dia sholat tahajud itu, sesuatu yang gak disangka terjadi. Seseorang yang dulu pernah berhutang padanya dan orang ini tuh udah lama gak memberi kabar. Dia mentransfer uang dengan jumlah persis sama seperti yang dia sebut dalam doanya, sebesar 10 juta rupiah. Waktu kita dapat chat itu, kita gemetar banget dong. Kita langsung nangis dong, seolah gak percaya kalau Allah menjawab doanya secepat itu. Kemudian karena udah ada uangnya tuh di rekeningnya Gita, dia segera melunasi seluruh pinjamannya. Yang seharusnya jatuh tempo di bulan April 2026, sudah lunas di bulan Juli 2025. Saking bahagianya, kita langsung mengabari sahabatnya bahwa hutangnya sudah lunas. Kemudian mereka bertemu dan bercerita panjang lebar. Gimana sih prosesnya kok bisa Gita tiba-tiba dapat uang 10 juta itu? Meskipun hutangnya sudah lunas dan ia udah berusaha untuk memaafkan pasangannya dan berdamai dengan dirinya sendiri, kita masih harus melakukan banyak hal ke depannya. Kita masih harus menabung lagi dari nol karena banyak harapan dan impian dari uangnya yang udah hilang tersebut. Gita pun menutup ceritanya dengan satu kalimat, Alhamdulillah, maha baik Allah atas segala nikmatnya. Aku terharu banget tau kalau lagi denger ceritanya si Gita ini, karena dia benar-benar mau berusaha gitu loh teman-teman. Kadang tuh kita kalau udah kayak di titik
terendah kita ya kan, itu pasti rasanya kayak nyerah banget gitu, kayak menyalahkan Allah kan. Tapi si Gita ini enggak, justru dia mencari pertolongan gimana caranya supaya Allah bisa bantu aku. Terus nih ya teman-teman, tadi yang sempat ada yang missing juga, yaitu ketika seluruh tabungannya hilang, Gita bilang begini, bahwa kayaknya di dalam tabungan aku itu secara nggak sadar ya ada kemasukan uang haram deh. Mungkin waktu itu aku nggak tahu ya dari mana aku memasukkan tabungan, tapi dalam prosesnya itu ada riba, ada sogok menyogok. Dari situ dia mengikhlaskan seluruh tabungannya yang hilang, dan dia mulai bersemangat lagi untuk mengembalikan tabungannya dari nol, dengan syarat ia mewanti-wanti kalau nggak ada 1 rupiah pun ada proses uang haram di dalamnya. Salah satunya sogok menyogok itu, teman-teman. Dari kisah kita ini bisa kita ambil banyak pelajaran. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi dalam setiap kesulitan, Allah selalu menyimpan jalan keluar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini ayat 1000 dinar, teman-teman. Kita juga membuktikan satu hal, taubat itu tidak membuat kita hina, justru membuat kita mulia di hadapan Allah. Dalam taubatnya, kita benar-benar yang nangis sejadi-jadinya. Dia menyesal sama Allah karena waktu itu dia melakukan kesalahan-kesalahan, meskipun Allah udah memberikan banyak nikmat kepadanya, hingga akhirnya ia sadar ketika Allah udah mengambil semua harta bendanya. Allah itu benar-benar baik banget. Kalau ingat kebaikan Allah, itu rasanya terharu tahu. Aku sama Gita ini usianya 26-an gitu, teman-teman. Dan tentu aja di usia ini circle-nya pasti menyempit. Tapi Allah memberikan satu teman baik yang jadi perantara hidayahnya si Gita ini. Meskipun sahabatnya bukan orang yang paling sempurna, tapi dia tetap ada di saat semua orang pergi. Makanya kalau kamu ada teman seperti sahabatnya Gita, jaga dia baik-baik. Apalagi kalau ternyata itu adalah pasanganmu, entah suami atau istrimu. Jangan kalian sia-siakan orang itu ya, please banget. Siapa tahu dia adalah perantara dari Allah untuk membantu proses hijrahmu. Dan terakhir, jangan pernah meremehkan kekuatan doa di sepertiga malam. Kekuatan doa di setiap kamu selesai sholat fardu. Kekuatan doa di setiap kamu selesai melakukan amal soleh. Karena Allah tidak pernah tidur, Allah mendengar doa hambanya, dan pasti Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Intinya kamu yakin dan berhusnuzon sama Allah. Kemudian teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa ketika kita doa, misalnya nih dalam konteks minta uang untuk digunakan melunasi hutang, tentu saja Allah nggak langsung memberinya di depan kamu segepok uang tersebut, namun Allah memberikan jalan keluar. Nah, dari jalan keluar inilah ada proses yang bisa kamu lakukan untuk mengambil uang kamu itu, uang dari Allah itu, teman-teman. Terus kalau ada yang nanya gini, aku udah tahajud tuh bertahun-tahun, kemudian aku udah sholat tuh, udah minta sama Allah, tapi kok doa aku nggak dikabulin ya sama Allah. Sekarang aku udah mulai untuk gak minta lagi sama Allah. Aku mau menikmati hidup aku mengalir seperti air gitu. Justru itu tandanya kamu menyerah, kamu berputus asa. Rasul saja nih teman-teman, pernah suatu ketika dikabulin doanya itu 1-2 tahun. Seorang Rasulullah loh. Sedangkan kita manusia yang penuh banyak dosa, minta langsung dikabulin sama Allah. Kadang pernah gak sih kamu mikir ketika kamu udah doa, udah beribadah, sholat tahajud, sholat duha, tapi doa kamu yang kamu mau ini, kamu memvonisnya bahwa Allah gak ngabulin doaku. Coba diingat-ingat nikmat Allah yang diberi kepada kamu. Kamu masih diberikan nafas sampai saat ini, kamu masih diberikan hidup saat ini, kamu masih diberikan kesehatan, makan yang cukup sampai hari ini. Kamu bahkan melupakan itu. Kamu lebih fokus sama doa kamu yang kamu vonis belum terkabul itu. Padahal bisa jadi Allah menundanya ini bukan tanpa sebab. Allah tahu waktu yang terbaik untuk kamu. Dan Allah tahu kalau misalnya di dalam doa kamu ini, itu ternyata ada faktor yang kurang baik dalam hidupmu, nanti pasti bakal diganti sama Allah yang lebih baik lagi.
Mungkin saat ini mindset kita harus diganti yang seperti itu ya teman-teman. Nggak yang aku doa tapi kok nggak dikabulin sama Allah. Aku udah bertahun-tahun doa tapi nggak dikabulin sama Allah. Bayangin aja nabi-nabi dulu, zaman-zaman dulu, itu beratus-ratus tahun diberikan ujian seperti itu, mereka tidak mengeluh. Kenapa kita umatnya Rasulullah suka mengeluh seperti ini? Kuncinya memang harus yakin dan berhusnuzon sama Allah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Baiklah, sampai di sini dulu video aku hari ini di season 2 episode pertama. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah nungguin Yellow Daily, yang udah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Oh ya, saran aku nih teman-teman, kalau misalnya kamu gak suka sama konsep video aku, kamu bisa dengerin suara aku aja. Dalam artian, kamu bisa dengerin video aku ketika lagi beraktivitas. Jadi nanti kamu gak fokus sama konsep tata letak video yang udah aku konsep sebelumnya. Itu ya teman-teman, pokoknya terima kasih banyak atas komentar, kritik, sarannya, semuanya udah aku baca. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Kalau kamu ada cerita, boleh nanti di-share aja di kolom komentar. Dan aku minta maaf banget kalau ada yang DM Instagram mungkin gak kebaca, karena aku bener-bener lagi off Instagram. Meskipun ada postingannya itu langsung aku tinggal ya. Dan aku emang fokusnya di YouTube doang. Jangan lupa saling mendoakan dan saling menguatkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.